Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan limpahan pahala dari Allah SWT, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Selain karena pada bulan ini kita semua menjalani ibadah puasa, tapi bulan ini juga menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa memaksimalkan kemampuan kita untuk beribadah. Sebab Allah SWT sudah memberikan begitu banyak janji yang akan melipat gandakan pahala kita selama kita mau menjalankan ibadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan biasa kita lalui dengan kisaran hari 29 hari atau 30 hari yang jumlah harinya tergantung dengan pengamatan hilal yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Dan selama 29 sampai 30 hari tersebut, umat Islam di dunia akan menjalankan ibadah puasa. Dan kita tahu bahwa Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kemudian kita mencermati dari ayat ini, ternyata ada 3 poin yang bisa kita fahami. Yang pertama adalah bahwa perintah untuk menjalankan ibadah puasa ditujukan kepada mereka-mereka yang beriman dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu. Maka bagi kita semua yang beriman kepada Allah SWT menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah SWT. Dan apa perintahnya? Perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintahnya adalah menjalankan ibadah puasa sebagaimana perintah ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Maka kalau kemudian umat terdahulu saja menjalankan ibadah puasa, sudah seyogyanya bagi kita umat akhir zaman untuk juga melaksanakan ibadah puasa. Dan poin ketiga adalah target dari kenapa kita menjalankan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua tergolong kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Berusaha untuk menjadikan diri ini menjadi golongan orang-orang yang bertakwa menjadi penting. Sebab kalau kemudian kita termasuk orang yang bertakwa, maka sudah pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah SWT. Dan kalau kita sudah menjadi umat yang mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah surgalah balasan yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, sesuai dengan ayat tersebut, mari kita semua untuk kemudian bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh para ulama dan guru-guru kita semua. Sahabat Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah, di dalam bulan suci Ramadan ada 3 fase yang akan kita jalani. Fase ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, yang bunyinya adalah awaluhu rahmatun, bahwa awal dari bulan Ramadan itu adalah rahmah, wa ausatuhu maghfiratun, dan pertengahan di bulan Ramadan itu merupakan maghfirah,
Dan yang terakhir, wa akhiruhu itkun minan nar. Akhir dari bulan suci Ramadan adalah masa di mana membebaskan diri kita dari api neraka. Para ulama menjabarkan hadis ini bahwa awaluhu rahmah, yang artinya 10 hari pertama bulan Ramadan. Maka 10 hari pertama pada bulan Ramadan ini masuk dalam kategori fase yang pertama, yaitu fase rahmat. Fase ini dianggap cukup berat karena umat Islam harus berusaha untuk merubah kebiasaannya dari yang sebelumnya bisa menjalankan aktivitas makan, minum di siang hari. Pada masuk fase pertama 10 hari bulan Ramadan, kita harus merubah kebiasaan itu dengan cara menahan lapar, menahan makan, minum, dan juga menahan godaan nafsu di siang hari. Maka dari itu, ini menjadi fase yang cukup berat untuk kita jalani. Tetapi ketika kemudian kita mampu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani fase yang pertama ini dengan baik, insya Allah pahala yang akan kita dapatkan juga berlipat ganda. Dalam fase ini, fase yang pertama ini, Allah SWT juga membuka pintu rahmat seluas-luasnya bagi umat Islam yang mau sabar dan ikhlas dalam mengerjakan puasa serta amal-amal kebaikan yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil dzarrah pun, niscaya Allah akan melihat dan juga membalasnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil dzarrah pun, niscaya Allah juga akan melihat dan membalasnya. Maka dari ayat ini kita bisa pahami bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan ternyata juga dilihat oleh Allah dan akan dibalas. Dan kita tahu amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu, mumpung kita berada pada fase 10 hari pertama, fase rahmah, monggo mari kita senantiasa untuk berbuat baik sekecil apapun supaya pahala yang kita dapatkan bisa berlipat ganda. Memasuki fase yang kedua di bulan suci Ramadan, yaitu fase yang disebut dengan fase maghfirah. Wa ausatuhu maghfiratun. 10 hari yang kedua atau tengah-tengah bulan puasa itu adalah fase maghfirah. Fase di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa 10 hari kedua bulan Ramadan adalah waktu yang kaya akan ampunan dari Allah SWT. Tentu ampunan ini diberlakukan bagi mereka-mereka yang senantiasa mau mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh. Dan karena ini menjadi fase maghfirah, maka kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan astaghfirullahaladzim dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah sebesar-besarnya. Ampunan yang diberikan oleh Allah SWT pada 10 hari Ramadan yang kedua diberikan demi keselamatan orang-orang yang sedang berpuasa. Mereka akan dimanfaatkan, akan dimaafkan dosa-dosanya sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 133 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu dalam menuju ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Menjadikan kefahaman bagi kita semua bahwa ternyata dalam rangka menuju ampunan dari Allah SWT, kita tidak disarankan untuk menunda-nunda, tetapi justru wasari'u, untuk bersegera mungkin menuju ampunan dari Allah SWT. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil kafirin. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi itu sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT sudah berfirman demikian,
Yang artinya untuk menjadi orang yang bertakwa ternyata kita juga harus mau untuk berproses memohon ampun dari Allah SWT. Dan pahala bagi orang yang mau bersegera untuk memohon ampun dari Allah SWT adalah surga yang luasnya sudah seperti seluasnya langit dan bumi yang diciptakan Allah dan disediakan untuk mereka-mereka yang mau bertakwa. Sahabat Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah, fase yang terakhir yaitu fase yang ketiga yang terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang kita sebut sebagai fase sepertiga akhir. Itu merupakan fase di mana pembebasan dari api neraka. Sebagaimana kita ketahui bahwa di penutup bulan Ramadan ini menjadi waktu yang paling tepat untuk kita semua berlomba-lomba melakukan ibadah. Fase ketiga pada bulan Ramadan ini juga disebut sebagai fase di mana adanya satu malam yang sangat kita nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang ketika kita menjalankan ibadah di malam itu, pahalanya luar biasa besar, lebih banyak dari 1000 bulan. Ini bisa kita bayangkan sebagaimana ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya luar biasa besar. Karena itu kebanyakan dari kita punya semacam adat istiadat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita biasa menjalankan ibadah dengan lebih maksimal lagi. Ada yang tadarus, ada yang qiyamul lail, ada yang bahkan punya kebiasaan yaitu iktikaf di masjid. Nah, ibadah apapun boleh kita lakukan dalam rangka niatnya adalah membebaskan diri dari api neraka sebagaimana sabda Rasulullah SAW di awal tadi. Karena itu rasanya sangat sayang sekali ketika kemudian ada fenomena bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan justru malah masjid-masjid, musola-musola menjadi semakin sepi karena banyak yang berburu diskon di mal-mal, di pasar-pasar. Nah, ini yang kemudian ayo bareng-bareng kita upayakan untuk dirubah di bulan suci Ramadan ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan, maka 10 hari fase terakhir ini kita maksimalkan betul dengan beribadah kepada Allah SWT supaya kita menjadi umat yang terbebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, wa akhiruhu itkun minan nar. Sahabat Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah, demikian kultum yang saya sampaikan ini, singkat tetapi insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu membawa diri kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan maksimal, supaya kemurahan-kemurahan, ampunan-ampunan, dan janji kebebasan dari api neraka yang sudah disampaikan tadi benar-benar bisa kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.